Kira-kira kalau misalkan kita jadi pejabat nih ya di negara kita ini, apa kita wajib korupsi? Enggak, kalau menurut saya sih enggak. Karena gini. Berarti secara tidak langsung untuk mereka bisa duduk, mereka ada intervensi berarti di belakang. Hampir semua pejabat publik begitu. Mau nggak mau pasti ada komitmen dengan orang-orang tertentu. Oke. Apakah dia penyandang dana yang kemudian Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Zakir di Muzakir Official Channel. Masih di segmen teman ngobrol kita. Balik lagi dengan Ustadz Agus atau Wow. Kan kita itu berusaha untuk mendapatkan sebuah jabatan, dan ketika jabatan itu sudah dimiliki, itu justru malah yang namanya korupsi itu kadang susah banget untuk dihindari. Dan pertanyaannya adalah, menurut dari Ustadz Agus sendiri, karena di samping sebagai seorang pemuka agama juga beliau ini adalah pelaku atau misalkan politikus. Nah, kira-kira gimana Ustadz? Jadi gini, di dalam kehidupan manusia ketika melekat kekuasaan pasti ada kewenangan. Nah, salah satu kewenangan itu adalah mengelola anggaran. Jadi salah satu kewenangan itu mengelola selain keputusan-keputusan yang lainnya. Nah, ketika mengelola anggaran inilah kemudian tentu ada unsur bisnisnya. Ada unsur katakanlah ya yang kecil saja lah, mengelola anggaran masjid saja lah ya. Yang kecil ya kita, yang uangnya dikumpul dari dana infak masyarakat, lalu kemudian dikelola, lalu kemudian dia belanjakan untuk kebutuhan masjid. Pertanyaannya adalah sederhana. Ketika dia misalnya akan beli keran yang rusak, lampu yang rusak, sudah dianggarkan misalnya dengan harga 20.000. Ternyata ketika beli itu cukup dapat 15.000 dengan kualitas yang sama. Pertanyaannya, yang 5.000 itu bagaimana? Nah, kan itu sudah dipertanggungjawabkan, sudah dikeluarkan gitu. Apakah dikembalikan atau tidak? Sebetulnya dari situ. Nah, di sisi lain, dia menuju toko itu juga butuh bahan bakar, tenaga, juga butuh makan, butuh minum misalnya. Kasus dari yang kecil sederhana dulu. Nah, itu bagaimana? Ya kalau mungkin kalau kita bicara misalnya kita kan semua harus beramal karena Allah, itu sih is okay, itu tidak usah kita bicarakan. Tapi coba kalian lihat dari sisi kita, bensin kita habis, kita lapar, toko itu sangat jauh, misalnya kita dari daerah pelosok yang jauh terus kemudian menuju kota, membutuhkan bensin, dan karena ini adalah masjid tidak dikasih uang bensin, apalagi makan minum juga dikasih. Tapi di sisi lain di situ harganya memang 20 sudah dianggarkan, disetujui oleh seluruh badan takmir masjid, katakanlah 20.000, dan gak ada yang tahu selain Allah. Ternyata setelah transaksi itu harganya cukup 15.000. Sekarang status yang 5.000 itu gimana? Nah, dari sisi itu aja sebetulnya kita sudah mengerikan sebenarnya gitu. Ini. Lalu yang berikutnya ya tentu fraud itu kecurangan. Jadi makanya di dalam undang-undang korupsi kita namanya korupsi itu baik menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain yang diambil dari dana pemerintah. Apalagi sistem penganggaran kita yang memang celah untuk melakukan korupsi. Sengaja di markup. Saya apakah itu sengaja atau tidak saya tidak tahu, yang penting dari sistemnya dulu. Belum kita masuk kepada ke dalam ininya prosesnya, tapi dari sistemnya saja itu sudah banyak sekali celah untuk melakukan korupsi. Misalnya di dalam sistem keuangan negara kita itu kan ada proses perencanaan. Setelah itu dari perencanaan itu penetapan. Perencanaan ini sudah ada celah untuk melakukan korupsi. Misalkan yang direncanakan itu apakah betul-betul kebutuhan masyarakat atau di dalamnya ada unsur proyek kepentingan tertentu misalnya. Ya bisa saja gitu. Nah, dari perencanaan. Lalu kemudian pembahasan kalau di terus kemudian di dinas, instansi, kalau di kementerian lalu kemudian setelah dibawa ke DPR. Lalu ke DPR nanti juga ada proses deal-deal tertentu gitu. Karena tentu teman-teman dewan, karena dia adalah politik, apakah ada dampaknya ketika anggaran ini saya putuskan terhadap positioning daripada politik saya, kan gitu kira-kira. Nah mungkin di situ juga ada. Lalu itu sampai di situ. Setelah itu diputuskan lah kalau di
Di pusat itu menjadi APBN ya. Setelah APBN terus kembalikan ke Menteri Keuangan, dibagilah kepada satker-satker yang namanya DIPA, daftar isian penggunaan anggaran. Nah, di situ baru kita kelihatan kan ada 3 belanja di dalam DIPA itu, daftar isian penggunaan anggaran ya. Yeah. Di setiap instansi. Satu adalah belanja pegawai, itu gaji, tunjangan dan seterusnya. Itu tidak bisa diotak-atik. Yang kedua adalah belanja barang. Apa belanja barang? Belanja barang itu adalah belanja yang habis pakai. Lalu yang ketiga adalah belanja modal. Belanja modal itu setelah kita belanjakan, maka aset daripada kantor itu instansi akan jadi naik. Itu belanja modal. Nah, proses itu juga lebih rawan lagi sebetulnya, kecuali belanja pegawai. Belanja pegawai itu tidak bisa dikotak-atik gitu. Oh, berarti udah tetap. Kalau itu kan udah tetap. Karena kan jumlah pegawainya sekian, tunjangan juga gajinya sekian, nanti kenaikan sekian itu sudah tetap. Tapi belanja barang, pemeliharaan. Saya ambil contoh begini. Saya dulu sebagai pengguna anggaran, saya potong rumput. Potong rumput itu kita hitung 12 bulan. Setiap bulan sekian ratus juta. Tiba-tiba begitu bulan Mei itu panas. Ya, itu ada panas. celah di sini ya. Panas. Dan nanti ada hujan itu kan bulan Oktober. Semalaman 5-6 bulan itu kemarau. Rumput tidak tumbuh. Jadi tidak dipangkas. Pertanyaannya, yang selama 6 bulan rumput yang nilainya ini contoh kecil ya. Contoh kecil. Serat berapa ratus juta itu gimana? Apakah tetap kita kerjakan atau bagaimana? Atau aji mumpung? Wah, dapat. Inilah. Maka ini teman-teman sekalian, ini riskan sekali karena itu ya. Nanti juga misalkan cat, pemeliharaan, belum nanti kita masuk kepada belanja modal. Modal itu proyek itu misalkan pengadaan gedung, pengadaan yang sifatnya adalah menaikkan aset daripada instansi itu, itulah belanja modal. Oke, katakanlah speknya sudah diikuti. Karena gini, ini juga mohon maaf ya kepada teman-teman aktivis itu, harga yang dirilis di media, misalkan harga barang katakanlah beri suatu alat begini, dirilis itu harganya katakanlah ini 10 juta. Ternyata kalau kita beli itu tidak 10 juta harganya, cuma 6 juta. 6 juta. Rata-rata begitu. Sekitar 40% dia. Turunnya itu kira-kira kalau pengadaan. Nah, ketika kita bicara hukum, kontrak dengan kontraktual dengan penyedia dan pemilik atau dalam hal ini pemerintah, maka kita mengacu kepada harga yang dirilis di umum itu. Sehingga secara hukum tidak ada masalah, sah. Ini patokannya, penetapan HPS-nya, dan ini kemudian barangnya, speknya sama, padahal aslinya harganya cuma 60% dari harga yang telah ditetapkan. Oke, jadi itu kalau misalkan diangkat, inilah yang akan jadi kontrak. Iya, ada kontraknya dengan harga yang tapi faktanya nanti tetap yang dibeli itu harga 62, dari unsur apapun tidak ada yang dilanggar, kecuali duit yang berlebihan. Nah, inilah bagus cincin. 40% dari nilai kontrak itu setelah dipotong PPN PPh. Maka si ini dapat sini, si itu dapat situ, itu di situ mainnya. Di situ mainnya. Pengadaan. Itu yang bagus. Yang ekstrim lagi pekerjaannya tidak dilaksanakan, tapi secara administrasi lengkap laporannya. Nah, itu parah lagi. Laporan siluman. Nah, itu. Nah, makanya ini. Maka sebenarnya untuk menghindari itu adalah akuntabilitas daripada pelaksana. Itu harus ya. Dia adalah orang jujur, amanah. Jadi gini, Ustaz, saya sempat ngikutin juga ada salah satu bupati, tapi mungkin kalau sekarang beliau itu sudah nggak menjabat lagi, atau kabarnya mungkin sudah meninggal. Bupati kalau nggak salah tuh bupati dari Boyolali. Beliau sempat mengatakan gini, kalau saya tahu gaji dari bupati itu segini, lillahi ta'ala, demi Tuhan saya nggak mau untuk jadi bupati. Dan dia mengatakan bahwa untuk jadi pejabat seperti saya ini, ya dengan gaji yang segini wajib korupsi. Mau dibayarin pakai apa kalau misalkan nggak korupsi? Sementara di bawah kita punya orang-orang yang harus kita danai, atau misalkan tim suksesnya lah. Nah, kira-kira kalaupun nanti dihadapkan dengan permasalahan seperti ini, itu gimana itu, Ustaz? Nah, ya itulah, karena kita itu politikus tinggi. Sebetulnya ini
sama dengan pembicaraan kita waktu yang lalu ya. Oh iya. Karena cost tinggi lah kemudian harus ROI, return of investmentnya ketika dia proses dia masuk pemilu itu dari mana. Dan sekali lagi masalah uang negara ini masalah akuntabilitas. Apapun ketika kita lakukan itu tetap akan secara hukum agama tetap akan kena gitu. Karena harus ada apanya ya, ketahanan dari diri pelaksana itu bahwa ini sesuatu yang nggak benar. Tapi kadang-kadang ya tadi tuh kalau yang besar ya seperti yang disampaikan Bupati tadi, istilahnya harus memelihara orang-orangnya, tim seksnya gitu ya. Terus kemudian proposal ini akhirnya korupsi ini menjadi sebuah sistemik. Nah, banyak sekali orang juga mohon maaf gitu ngajukan proposal. Ini kan kalau duit pribadi kan nggak mungkin, mau nggak mau itu. Kalau proposalnya itu sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, saya kira itu tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian tidak ada, kan harusnya akhirnya kita mengambil uang Spanyol kan, separuh nyolong gitu. Jadi dan itu dulu kita lakukan. Ini teman-teman misalnya begini, Karang Taruna bikin lomba voli di dekat kita, di dekat kantor kita, ngajukan proposal. Tidak banyak sih 500. Itu cuma satu orang. Nah kalau banyak, kan repot lah. Apalagi THR. Begitu tidak dikasih bikin ulah. Kan sementara anggaran untuk itu tidak ada. Ya tadi itu akhirnya Spanyol. Jadi ini sebutlah sistem yang bersama-sama yang memang harus kita antisipasi, tetapi akuntabilitas kejujuran daripada pelaksana sebetulnya yang kayak kasus Bupati tadi yang luar biasa itu memang itu saya juga mendengarkan broadcastnya. Oh sempat ya. Kalau gaji pejabat negara itu kan kecil dan yang besar itu kan tunjangannya fasilitasnya, misalkan uang tunjangan rumah tangga apalah namanya gitu ya, itu besar sekali. Tunjangan komunikasi, tunjangan macam-macam lah tunjangan itu. Tunjangan rumah, makanya terkumpul lah yang 103 juta kemarin itu. Yang sempat ramai di DPR itu ya. 4 juta berapa lah begitu. Ya itu ya, tapi tunjangannya kan besar. Kalau misalkan dari sudut pandang dari Ustadz Agus sendiri, kira-kira kalau misalkan kita jadi pejabat nih ya di negara kita ini, apa kita wajib korupsi? Enggak, kalau selesai sih enggak. Karena gini, sebetulnya kalau kita mempunyai jiwa ya akuntabilitas ya, orang yang baik soleh lalu kemudian merasa muraqabatullah, merasa diawasi Allah, saya kira tidak korupsi pun bisa. Karena gini, ada teman-teman ya, katakanlah pejabat karir di ASN itu kan ada yang ngomong kalau jadi pejabat ini harus sekian. Ternyata enggak juga. Saya sendiri waktu itu ya karena prestasi aja. Kebetulan saya berapa kali ngisi seminar internasional apa segala macam, sehingga waktu itu pimpinan menunjuk saya lah gitu ya untuk jadi seorang pejabat itu. Tapi setelah kita jalankan baik, ya bisa saja gitu. Tapi memang kadang-kadang kita juga akan banyak benturan di lapangan. Godaan. Bukan godaan ya. Nah, kalau saya benturan ya. Ya gini misalkan ya tadi itu kayak teman-teman mungkin dari LSM, dari meminta bantuan dana. Ya mahasiswa lah yang teriak-teriak berantas korupsi. Ya teman-teman aktivis ini mahasiswa yang anti korupsi. Dia mau ada acara di Jakarta yang masuk ke ruangan saya minta proposal untuk diberikan bantuan ketika dia akan menghadiri ke Jakarta untuk tiket. Bagus sih proposalnya. Tapi pertanyaan kita, peruntukan anggaran untuk itu kan nggak ada. Oh, jadi poksi untuk itu nggak ada? Memang nggak ada gitu loh, di dalam pemerintahan nggak ada. Nah, mau nggak mau, kalau kita tidak kasih kan repot gitu loh. Kita capek ngurusi, akhirnya ya sudah ngomong bendahara, tolong dong yang belikan kertas yang mestinya katakanlah 3 juta, spill dulu lah 1 juta untuk kasih mereka kan begitu. Nanti pertanggungjawaban SPJ-nya tetap 3 juta. Nah itulah sebetulnya yang terjadi gitu. Jadi sekali lagi saya bukan membenarkan korupsi. Tadi dari awal sudah saya katakan sistem keuangan kita yang bermasalah itu gitu. Jadi kayak kita itu dihadapkan dengan satu, misalkan kita ngindarin ini kok malah kebentur yang ini. Jadi kayak gitu ya. Iya. Berarti apalagi kayak saya yang menjalankan fasilitas umum ya, ketika semua publik bisa menilai, bisa melihat, ketika kemudian ada permintaan begitu tidak dituruti, mereka bikin ulah, katakanlah demo saja 1 kali, lalu kemudian pesawat itu delay, penumpang itu terlantar, ini kan jadi masalah luar biasa. Padahal hanya gara-gara dia minta sumbangan. Nah ini
Makanya saya tadi memberantas korupsi ini harus komprehensif dari semua pihak ini. Jadi ini juga harus dipahamkan kepada semua pihak gitu ya, bahwa anggaran-anggaran yang seperti itu, bantuan-bantuan itu memang di pemerintahan nggak ada. Tapi orang kan tutup mata gitu loh. Dia hanya lihatnya proyeknya. Misalnya saya pernah mengolah proyek sampai 100 sekian ratus miliar loh. Itu ya proyek itu kan proyek, bukan uang saya. Tapi orang kan akhirnya juga menganggap bahwa itu uang saya gitu. Ya akhirnya kadang-kadang memang kalau bantuannya besar, saya juga ngomong kepada kontraktor. Ya kalau kontraktornya baik mau ngomong, kalau dia tidak baik kan ngomong. Saya diperas oleh pimpinan ini untuk memberikan orang itu, kan begitu nanti. Nah, kecuali dia langsung ke kontraktor, itu urusan dia dengan kontraktor. Inilah problem-problem korupsi. Jadi memang sudah menjadi sebuah lingkaran yang sulit, tetapi harus ada yang berani menerobos itu. Terobosannya lagi-lagi satu, tadi seluruh pejabat publik dari pemilu jangan 0 rupiahkan fasilitas dari negara. Wah, kalau itu keren menurut saya. Itu bisa kita berantas itu. Saya tidak pakai teori rumit itu. Ini kan diskusi pemberantasan korupsi itu sejak zaman dahulu reformasi itu kan negaranya korupsi. Tapi sekarang apakah menjadi berkurang? Kan tidak, semakin bertambah. Apakah orang soleh tidak ada? Banyak sekali orang Indonesia. Setiap tahun jamaah hajinya juga nambah. Nah, itu dia. Berarti kan orang soleh banyak. Kenapa korupsi tetap merajalela? Ya karena itu tadi. Ya kayak sistem yang kita diskusikan tadi, itulah yang orang membuat mereka korupsi. Ya, jadi saya tertarik juga. Jadi kayak korupsi ini nggak cuma sekedar di ranah yang sifatnya ekonomi aja, ke ranah agama pun kan sekarang kan lagi rame tuh. Ya jamaah haji kok malah itu yang tadinya unsurnya fokusnya ke agama, lah kok malah dibabat juga gitu ya. Kalau misalkan kita lihat sendiri gini Ustaz, secara agama kira-kira di zaman Rasulullah itu apakah praktik seperti ini itu sudah ada, ataupun kalaupun ada, bagaimana cara dari zaman-zaman terdahulu itu, dari zamannya Rasulullah kemudian ke khilafah untuk menghindari kalaupun dihadapkan dengan seperti ini, ada nggak kira-kira? Ya, sebetulnya kalau namanya korupsi, kecurangan itu dari pra-Islam pun, sebelum Islam sudah ada, dari zaman nabi-nabi sebelumnya itu sudah ada penyelewengan penggunaan anggaran. Karena adanya kekuasaan pasti ada kewenangan, adanya kewenangan pasti ada anggaran, kan urutannya begitu. Karena anggaran pasti bisa diselewengkan, tergantung pada manusianya. Maka sebenarnya kalau Rasul kan jelas itu harus amanah, harus tegas, harus dan seterusnya. Sebetulnya itu kalau kita ya lagi-lagi gini lah. Kalau kemudian pejabat seperti kepala daerah, anggota dewan itu tidak boleh menerima fasilitas apapun, akhirnya bupati ini kan tidak ada hutang, bupati ini tidak ada janji, gubernur tidak ada keterikatan pembicaraan dengan siapapun, karena dia jadi juga karena tidak tanpa biaya ya, sehingga dia berani gagah berdiri tegak gitu. Nah ini kemudian kementerian juga begitu, menteri-menteri tidak dapat apa-apa. Dia bisa memerintahkan dirjennya, dia bisa memerintahkan para direkturnya, eselon 2-nya untuk tidak melakukan tindak kecurangan karena dia sendiri juga tidak dapat apa-apa. Begitu. Jika fasilitas-fasilitas itu dihilangkan semua, saya kira baru selesai. Ini ide ini tidak pernah ada, saya dengar. Begitu. Nah, ini memang ide-ide gila. Berarti secara ini kayak dugaan saya aja ya. Iya. Berarti mereka-mereka ataupun figur-figur kita yang sekarang berada di jabatan itu, atau misalkan yang memegang fasilitas ataupun pegawai publik, berarti secara tidak langsung untuk mereka bisa duduk, mereka ada intervensi berarti di belakang. Ya. Misal gini, ada orang yang ingin maju sebagai kepala daerah, sederhananya kepala daerah. Berarti secara tidak langsung dia ada orang di belakang yang sedianya kalau misalkan dia jadi, kau harus ingat saya ya. Nah, itu ada kayak gitu Ustaz. Hampir semua pejabat publik begitu. Mau nggak mau pasti ada komitmen dengan orang-orang tertentu. Apakah dia penyandang dana yang kemudian memberikan peluang-peluang tertentu. Kalau bukan dana tapi dia memberikan fasilitas, kan bisa saja. Dana sih tidak, tapi mobil dipinjemi gitu loh. Kaos diadakan, baju dia yang cetakkan itu. Memang tidak itu. Ya sama ini bantuan. Ketika nanti duduk orang-orang yang telah membantu itu kan tidak mungkin tidak diberikan. Nah itulah sebetulnya. Coba kalau misalnya duit kepala daerah itu katakanlah gitu tidak ada fasilitas apapun, tidak diberikan apapun ke negara, siapa juga yang membantu?
Siap. Ya akhirnya dia ya sudah karena kapabilitas saja dan ini memang saya kira menurut ide gila gitu. Kalau gini Ustaz, saya mau konfirmasi lagi nih, bisa dijawab atau enggak? Kira-kira benar nggak sih adanya program titipan di setiap kebijakan yang dijalankan oleh pejabat publik? Iya, bisa ya, bisa tidak. Jadi karena memang gini, bahkan di undang-undang pun itu pasti ada on mission-nya kan? On mission-nya. Kalau on mission, karena gini, titipan itu tidak semuanya salah. Bisa juga titipan itu karena sesuatu yang membutuhkan, itu perlu gitu ya. Misalnya gini, saya ketika menjadi kepala kantor itu ada sebuah program, lalu kemudian ya saya ngomong kepada pengambil keputusan dalam hal ini dewan, saya titipkan mereka. Tetapi dengan titip itulah akhirnya program itu terlaksana dengan baik dan akhirnya sukses. Jadi tidak semuanya gitu, tapi juga ada titipan yang memang untuk kepentingan murni, kepentingannya dia. Dalam itu ya, itu maksud saya. Ya, pasti tetap akan ada lah gitu ya. Berarti kita tergantung kita lihat bagaimana konteksnya ya. Konteksnya gitu. Kita lihat bagaimana konteksnya ya. Iya, betul. Berarti bisa jadi itu hal tersebut memang harus dilakukan karena melihat berbagai macam pertimbangan itu tadi. Ya. Tapi kalau misalkan titipan tersebut murni untuk kepentingan pribadi, jadi itu kayak jadi masalah jadi gitu lah. Okay. Misalnya titip ya saya program pengadaan A. Padahal itu dari instansi tidak terlalu membutuhkan, tapi program A itu cuma dia yang punya. Otomatis dia nanti yang akan memenangkan daripada proses tender atau proses pengadaan barang dan jasa, pasti dia sebagai penyedia barang dan jasanya. Itu kan sudah bicara kepentingan kan. Jadi kan dapat keuntungan kan gitu. Dan nanti aturannya itu kita cari tidak ada yang dilanggar. Terus sama gini Ustaz, ada isu yang biasa, ini nggak tahu benar apa enggaknya, tapi ada isu yang berkembang bahwa biasanya untuk menurunkan elektabilitas seseorang, udah hantem aja dia dengan kasus korupsi, atau misalkan kita buat isu bahwa dia korupsi, maka dengan seketika dia pasti akan hancur elektabilitasnya dan kita ke depan bisa memenangkan pertarungan ini. Nah kalau kayak gitu ada nggak? Ya gini loh, di dalam politik itu ya pasti ada kompetisi, ada persaingan, sehingga apapun bisa terjadi. Karena salah satu yang paling mudah untuk menjatuhkan lawan politik adalah dengan isu korupsi. Ya, itu dengan isu korupsi. Mau benar mau tidak, ketika itu dihembuskan dan kemudian dia mempunyai sumber daya untuk mengeksplor ini keluar itu kuat, maka ini menjadi sesuatu yang bohong itu seolah-olah jadi kenyataan. Iya. Nah ini menjadi tidak sehat sebenarnya ketika itu terjadi. Tapi yakinlah orang-orang yang berjuang melalui cara itu, suatu saat pasti dia juga akan dijatuhkan dengan cara yang sama. Allah ini al-adal, yang maha adil gitu saja. Maka ya saran saya sebenarnya ya kalau kita ingin maju, ingin kuasa, menduduki jabatan, belajarlah kita dari sifat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kita yang pertama itu kan sidik ya, amanah, ya tabligh itu memberikan informasi, transparansi itu. Ya gitu, fatonah itu cerdas gitu. Jadi 4 sifat Nabi itu kebetulan hari ini Maulid Nabi itu keren menurut saya sebagai seorang pemimpin. Sidik, amanah, tabligh dan fatonah itu tadi ya. Cerdas itu ketika kita benturan kayak kepentingan, titipan dan seterusnya itu ya kita cari solusi yang terbaik tanpa harus korupsi, tanpa harus merugikan kepada orang. Saya kira itu ya. Oke. Gini Ustadz, closing statementnya kira-kira untuk bisa menghindari terjerat di kasus tersebut, misalkan ada nih orang yang sudah masuk ke ranah itu atau misalkan udah masuk ke sistemnya, kemudian untuk menghindari, ada nggak caranya untuk ya, tetap sistemnya? Ada, setiap persoalan mungkin tidak ada caranya. Makanya yang paling penting adalah pinterkan semua masyarakat, edukasi. Makanya tujuan negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa itu benar sekali. Karena salah satu menghindari korupsi itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau masyarakatnya cerdas, maka korupsi itu kita bisa minimalisir. Lalu sejahterakanlah mereka. Ketika sudah sejahtera, itu juga minimalis. Lalu kemudian kepada tokoh publik, public figure itu harus memberikan contoh uswatun hasanah, contoh sultan yang baik gitu. Jangan glamor, jangan pamer sesuatu yang mewah jangan. Karena pada saat rakyat seperti ini kemudian dia pamer, maka menimbulkan image yang kurang baik. Yang terakhir adalah masalah akuntabilitas bahwa Allah
mengawasi kita, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Dan yang sangat terakhir, contohlah baginda Nabi dengan 4 sifat, yaitu namanya tabligh, amanah, lalu kemudian fatonah, itu sudah ada pada kita, ya luar biasa ini gitu ya. Jadi itu, kalau sudah seperti Nabi itu 4 sifatnya itu, amanah, apalagi tabligh, terus fatonah, lalu kemudian sidik, itu sudah ada. Keren menurut saya. Saya kira kalau itu aja ada pemimpin kita, insya Allah ya. Ya. Berarti kalau misalkan saya ambil garis bawahi atau misalkan saya tarik intisarinya, bahwa sebenarnya kemungkinan untuk kita bisa menyelewengkan dana atau jadi koruptor itu bukan juga karena terdesak, tapi juga karena dikembalikan ke pribadinya masing-masing. Pribadi dan sistem lah. Gitu. Sistemnya. Jadi dua hal. Jadi kalau misalkan, semisal kita bisa menghindari sistem, berarti kembali ke pribadi. Iya, betul. Ke pribadi, ya, oke. Jadi kayak ini mau ngambil apa enggak? Ya. Oke, jadi kayak ke manusianya. Jadi kayak integritas di sini ya. Betul, di apa namanya? Ya, akuntabilitas, integritas itu menjadi sesuatu yang mutlak. Jadi mutlak di dalam sistem bernegara, menjadi pejabat publik ataupun apa saja yang diberikan amanah itu harus ya. Sekarang gini, ketika kita ngomongin masalah kayak gini ya, seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi, pertanyaan dasarnya gini teman-teman, apakah beranikah para pejabat publik itu menolkan pendapatannya atau fasilitas yang diterima dari negara ketika dia diberikan kesempatan untuk menjadi pejabat publik? Pertanyaannya, beranikah atau tidak? So, terima kasih dan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.